Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Alhamdulillah ya, di sebelum libur Natal dan Tahun Baru ini kita masih memberikan cuan ya. Alhamdulillah PMG rekomendasi 22 Desember jam 2.25 ya. Alhamdulillah saya sudah rekomendasi 6970. Alhamdulillah closing diangkat sampai 73. Sebenarnya ini cukup mudah sekali kenapa saya rekomendasi PAMG, dan ini juga tips-tips dan trik-triknya itu sudah sering sekali saya beritahu ya di keluarga Oke Saham. MPPA tuh ya saya rekomendasi jam 9.36 6566 ya. Tuh alhamdulillah. Tuh, ketika merah lalu terbang ya, alhamdulillah MPPA. Lalu Unik, nah Unik saya serek 202 ya, ini alhamdulillah Unik juga kita sudah mulai panen-panen walaupun cukup lumayan. GTBO masuk pelan-pelan 450 452. Alhamdulillah GTBO ya. Ini sampai dengan 490-an kalau nggak salah GTBO. PH alhamdulillah ya, Akum PH 70705. Ini rekomendasi tanggal 21 Desember 720. PAMG ya tuh. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi buat besok ya. Kita sudah mulai kembali lagi trading untuk di hari Rabu besok tanggal 27 Desember 2023. Tapi entar lagi juga akan libur lagi ya, libur untuk tahun baru. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi buat kawan-kawan. Sebenarnya sih memang karena sudah nanggung untuk biasanya sih banyak yang masih liburan ya. Bandar-bandar besar masih liburan, tapi ya kita coba untuk tetap trading dan mencari cuan ya. Tapi tetap jangan FOMO di masa-masa seperti ini, karena memang ya kita cari duit buat buat liburan, bukan kita nyumbang untuk liburan. Tetap dianalisa kembali rekomendasi dari Oke Saham, dan saya berusaha untuk mencari saham-saham yang dalam kategori uptrend. Jadi lebih mudah kita trading di saham-saham yang uptrend ya, daripada kita spekulasi di saham yang downtrend. Oke, saham pertama yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua untuk mungkin swing ya, bahasanya swing ya, karena menurut saya ini sedang berada di dekat area trend, yaitu kawan-kawan bisa perhatikan, yaitu adalah PGO. Kawan-kawan bisa perhatikan PGO, alasannya apa? Ini PGO memang saham saya ya, saya udah berkali-kali keluar masuk di PGO. Alasannya adalah PGO itu sedang berada di dekat area trend. Sebentar. PGO sedang berada di dekat area trend nih. Area trend dia untuk saat ini di garis putih itu ya ada di 1175. Nah, jadi kawan-kawan bisa coba tes 1175 sampai dengan 1190 itu kalau nggak salah cuma 3 tick ya. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan area ini untuk spekulasi buy. Tapi kalau seandainya dia closing di bawah 1175, kawan-kawan harus wajib keluar. Itu adalah stop loss dekat untuk kalau kawan-kawan yang tipikal low risk. Jadi kita mengikuti tren. Jadi jangan spekulasi ambil lalu tinggal seyakin apa sih saham ini akan terbang. Ya sebenarnya sih saya sih beranggapan saham ini ada kemungkinan akan naik terus tinggi. Tapi nggak tahu kapan ya. Karena apa? Karena ini menurut saya sih masih saham yang kategori bagus, dan harusnya sih bisa lebih dari 2000 ya harga menurut saya. Tapi ya untuk saat ini kita masih tetap melihat dengan chart. Selama saham tersebut masih uptrend, kita masih bisa berani masuk. Target terdekat di harga berapa? Ya terdekat ya kalau kita lihat dari chart ini dia punya resist di 1345. Tapi target saya lanjutan itu adalah dia ya entah kapan ya. Pasti menurut saya sih dia akan kembali ke ATH-nya lagi di 1700-an ya, 1600 sekian. Tapi entah kapan. Jadi kita akan follow trend. Jadi saya selalu katakan follow trend aja. Jadi kalau trennya masih dalam keadaan oke ya kita pantau. Tapi kalau sudah down trend, jangan sungkan-sungkan untuk keluar dulu, karena kita nggak tahu turunnya sampai kapan. Contoh, ketika di sini sudah ada peringatan turun dari harga berapa itu? 1400 nih. Dari harga 1400 turun. Nah, dia naik di atas garis tren ini baru di kisaran harga 1000. Nah, jadi kawan-kawan
Jangan spekulasi beli saham yang lagi downtrend. Tapi ketika dia sudah mulai kembali di atas tren, di atas 1000 ya, dia naik turun dan saat ini ya masih di 1190. Harapannya sih besok dia mantul naik lagi. Jadi ini garis trennya nanti akan naik-naik terus seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi jangan spekulasi kalau kita membeli saham yang sedang downtrend. Target dekat 1345, target lanjutan adalah ATH di 1600. Ini adalah saham yang sering saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua. Ya. Nah, alasan kedua adalah kenapa saya masih memantau PGO. Saya tertarik dengan volume di sini, ini kawan-kawan. Nih, saya masih tertarik di volume ini, besar ini ya. Itu ada di candle ini ya. Nah, ada di candle itu ya. Dan ketika saham ini turun, harga sahamnya turun, mendekati garis tren, volumenya semakin menipis, semakin kecil. Jadi kita hanya mengikuti follow the trend ya. Jadi kalau ketika saham yang sedang uptrend ditambah dengan volumenya juga mengalami kenaikan, itu cukup oke untuk masuk. Jadi buy. Tapi kalau seandainya saham lagi turun, volume semakin menipis, kita akan coba cek untuk cari support untuk entry masuk. Dan banda detektornya juga masih menunjukkan positif. Nah, jadi menurut saya sih PGO bisa kawan-kawan perhatikan untuk swing untuk besok dengan target 1345. Oke, salah satu saham saya sudah rekomendasi PGO. Kedua adalah saya merekomendasikan yaitu adalah apa? Oke, kawan-kawan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini ya. Nah, coba sempatin dulu like. Pencet tombol like dan juga komen di video ini, oke? Yang sudah like dan juga komen, saya doakan rezeki berlimpah dari segala hal ya. Rekomendasi saya kedua adalah Toba. Rekomendasi saya kedua adalah Toba. Nah, kita akan melihat tren dari Toba. Ini kan cukup menarik ya. Apakah sudah waktunya Toba untuk terus naik? Nah, sama seperti Toba ini masih dikategorikan saham yang sedang dalam kategori uptrend. Ini saham sudah garis trennya di bawah ya, tuh. Jadi ini sudah masuk di kategori saham uptrend, satu. Kedua adalah volumenya masih hidup dan banda detektornya juga masih dalam kategori bagus. Nah, ini juga masih dikategorikan oke ya. Nih, akumulasi masih bagus, terlihat dari sini nih, kawan-kawan bisa perhatikan nggak? Nih, akumulasi masih oke. Untuk saat ini support dekat itu untuk ada di harga 272, tapi cukup jauh ya. Tapi bagi tipikal yang swing sebenarnya adalah area cicil-cicil di sampai area itu ya. Dari 310 sampai 272. Nah, tapi kalau bagi kawan-kawan yang tipikal main pendek, kawan-kawan yang bertipikal main pendek, kita akan lihat dari chart 5 menitannya ya. Toba 5. Oke, di sini terlihat bahwa ada volume di sini ya, Kak. Di sini ada volume masuk di situ. Nah, harapannya stop loss dekat itu adalah di harga psikologis, itu ada MA 200 di sini ya, di harga 300. Stop loss dekatnya di situ atau bisa dikatakan 5 tick. Jadi selama bertahan Toba di atas 300, harapannya dia akan terus kembali uptrend. Nah, jadi mudah sekali mencari saham dan juga membuat trading plan. Tapi kawan-kawan juga harus memperhatikan beberapa faktor yang sudah berkali-kali saya katakan. Kalau ke saham akan melihat yang pertama adalah tren, kedua adalah volume, yang ketiga adalah akum, terakhir adalah ya sebenarnya ada lagi ya. Nah, ini kalau mau belajar bagaimana kita mencari sahamnya, kita memilih sahamnya dan kawal sahamnya, yuk bergabung bersama kita di Keluarga Oke Saham. Nanti kita akan belajar diskusi bareng juga ya di Keluarga Oke Saham. Target terdekat untuk tren ada di sini ada 316 Toba ya. Lanjutannya adalah kita akan cek. Nah, lanjutannya ya semoga aja ke 350-an. Ini trennya masih bagus sekali ya. Jadi menurut saya sih masih oke buat kawan-kawan perhatikan. Itu sudah dua saham yang mungkin bisa kawan-kawan kawal ya. Tipikalnya kalau mau di hold sih menurut saya sih menarik. Saya akan memberikan rekomendasi dua saham yang mungkin bisa dikategorikan agak-agak gorengan. Nah, pertama saya akan melihat yaitu adalah DGIK.
Oke, kita akan cek DGIK 5 menitan seperti apa. Ini sebenarnya kalau saham DGIK ini kalau lagi nggak gerak ya nggak gerak gitu deh, jadi dia slow. Tapi kalau dia lagi naik uptrend, uptrend. Yang bikin saya menarik DGIK adalah di sini kalau kita melihat dari sini dia ada seperti pola ya. Itu adalah cup and handle. Harapannya seperti itu. DGIK ada cup dan handle dengan resist terdekat itu ada di harga 96. Nah, jadi kawan-kawan yang tipikal low risk, pantau kalau seandainya DGIK close di atas 96 atau dia kuat. Jadi kalau 96 dia sudah jebol, beli. Closing sampai dengan closing dia masih bertahan di atas 96, HK di closing karena target lanjutannya adalah di EMA 200 di sini di kisar harga 107 108. Ini cukup menarik ya. Karena kalau udah area yang sudah di atas 100, satu tiknya itu udah 1%-an. Jadi kalau menuju 107 108 ya pasti lebih dari 5%-an ya. Jadi cukup lumayan. Kedua adalah ya volumenya masih hidup ya. Akumulasinya sudah oke. Jadi tadi sudah sesuai dengan apa yang saya katakan. Pertama itu adalah tren. Kedua adalah volume. Volumenya sih masih oke ya. Ketiga adalah akum. Oke, ini DGIK menarik ya buat kawan-kawan perhatikan. Oke, kita akan bongkar chart 5 menitannya seperti apa DGIK. Nah, di sini DGIK ada volume masuk ya. Nah, di sini ada volume masuk tapi di sini keluar. Ini adalah perbedaan volume masuk dan volume keluar. Volume buy dan juga volume sell. Ini adalah perbedaannya ya. Volume buy ini dan volume sell yang warna merah. Oke, sangat beda sekali ya. Ini warna hijau dan ini warna merah. Tapi ketika kita melihat di sini adalah volume buy juga di sini. Ini cukup menarik buat kita perhatikan. Jadi menurut saya DGIK ini menarik kalau seandainya jebol di atas 96. Ya, jebol di atas 96. Jadi tadi saya udah katakan kalau mau cicil-cicil ya boleh besok beli di harga 92 sampai dengan 94. Tapi yang mungkin kita nggak tahu karena DGIK ini terkadang dia stagnan, nggak gerak-gerak. Tapi ketika dia sudah mulai naik bisa seperti ada power yang sudah terpendam lama. Jadi cukup oke. Kalau mau cicil 92 95. Tapi kalau seandainya 96 dia breakout bisa tambah muatan, closing di atas 96 tambah muatan lagi, jadi cukup oke. Nah, itu adalah DGIK dan terakhir saham yang saya perhatikan pertimbangkan juga itu adalah Prim. Prim ini juga masih menarik ya buat kawan-kawan perhatikan. Tapi ini Prim ini masih dikategorikan saham sideways ya, kita pantau. Oke, kita akan lihat nih Prim. Prim di sini berada di area fraktal. Nih area fraktal di sini nih, garis ini ya. Nah, jadi sebenarnya sih memang menandakan bahwa saham ini masih dikategorikan sideways ya di situ ya. Dia mantul dari garis mantul ya dari garis kuning di sini. Target lanjutannya adalah di atas 100-an ya di sini. Target lanjutannya. Nah, tapi menurut saya masih menarik ya. Di sini net volume atau akumulasi masih ada ya kemarin besok. Jadi kawan-kawan bisa pertimbangkan untuk Prim buat kawan-kawan masuk di situ ya. Kita akan lihat bongkar 5 menitannya seperti apa untuk Prim. Tuh, di sini masih dikategorikan bagus ya. Masih dominasi warna-warna hijau. Jadi bisa beli di harga 96 dan stop loss itu stop loss dekat aja di 94 ya. Menurut saya sih sangat menarik buat kawan-kawan perhatiin. Apalagi kalau seandainya besok pagi ada power dari saham-saham kesehatan seperti KF, IRA, itu pasti akan rame. Kalau seandainya itu dua itu pentolan itu sudah mulai terlihat ada power, Prim ada potensi untuk lanjut. Oke, itu adalah 4 saham yang saya merekomendasikan buat kawan-kawan semua tadi. Kawan-kawan bisa pertimbangkan swing yaitu adalah PGEO. Lalu bisa pertimbangkan juga ada Toba. Lalu yang gorengannya adalah DGIK ini untuk day trade dan juga Prim ya untuk day trade. Oke, itu aja buat kawan-kawan semua. Semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan cuan ya dari rekomendasi saham.
rekomendasi dari manapun tolong dianalisa kembali mana yang cocok, mana yang sesuai, dan juga buat trading plan sendiri buat kawan-kawan. Tetap yang paling tidak mudah itu adalah disiplin. Jadi kawan-kawan harus disiplin supaya kawan-kawan bisa terus berkembang dan bertahan di bursa saham. Itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Happy weekend. Oh, bukan happy weekend ya. Happy liburan selama Natal dan Tahun Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, mana ada kawan yang ngaji? Kalau kamu udah berangkat dari jam 3